Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai kepada pembahasan dari kitab Khasaisul Mustafa, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada 3 perkara yang disebutkan dalam satu bab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu kemenangan dalam berperang dengan cara Allah menanamkan rasa takut dan gentar dalam hati sebelum bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin dalam jarak perjalanan sejauh berapa kemarin? 1 bulan penuh. Dan ini pun juga kita bersyukur berlaku juga untuk umat Islam. Tatkala umat Islam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka ini pun berlaku. Musuh Islam akan merasa takut sebelum bertemu dengan kaum muslimin ketika berperang dalam jarak perjalanan sejauh 1 bulan penuh lamanya. Lalu berikutnya telah kita sebutkan juga bahwa bumi ini diistimewakan oleh Allah buat Nabi kita Muhammad SAW, juga untuk umat Islam kita. Bumi semuanya dijadikan sebagai tempat salat, artinya boleh dipakai untuk salat, kecuali tempat-tempat yang diterangkan bahwa tidak boleh dipakai salat, seperti dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, illa al-maqbaratu wal hammam, kuburan dan tempat mandi. Kemudian para ulama memasukkan perkara-perkara, dikiaskan kepada 2 perkara ini, seperti tempat-tempat yang kotor, termasuk WC, ini termasuk tempat yang lebih tidak layak lagi untuk sholat. Kemudian kemarin disebutkan juga tempat menderumnya onta, karena ada larangan sholat di sana, tempat sampah, dan tempat-tempat yang kotor yang lainnya. Kemudian yang terakhir kemarin disebutkan wa uhillat lahul ghanaim, ghanimah, rampasan peperangan itu sebelum Nabi Muhammad diutus itu haram bagi para nabi. Tetapi ketika Nabi diutus berperang, mendapati ghanimah, rampasan perang, maka Allah menghalalkan buat mereka, buat Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Lalu terus penghalalan ini berlaku sampai hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak perlu kita baca semua karena ini kemarin terlewatkan. Jadi di situ ada keterangan ya tentang masalah rampasan perang. Rasulullah mengatakan wa uhillat li al-ghanaim, sebelum masuk pada bab berikutnya ikhtisasun Nabi biyaumil Jumu'ah. Itu ada keterangan di dalam hadis di atasnya sedikit. Wa uhillat li al-ghanaim kulluha akiluha. Akuluha, dan dihalalkan bagi aku ghanimah itu untuk aku makan. Wa kana min qabli yu'azzimuna aklaha,
wa kanu yuharrikunaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi aku ghanimah-ghanimah untuk memakannya. Dan dahulu sebelum aku, artinya sebelum Rasulullah diutus, nabi-nabi sebelum Rasulullah, mereka bahkan semua mereka itu menganggap yu'adzimuna itu istilahnya adalah menganggap itu dosa besar. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Nabi atau Rasul berperang dengan musuhnya lalu mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu tidak boleh dimakan, dianggap sebagai dosa besar ketika memakan ghanimah itu. Lalu bagaimana atau diapakan ghanimah pada zaman sebelum Rasulullah? Kanu yuharrikunaha, mereka membakarnya. Jadi dikumpulkan ghanimah hasil rampasan perang di tempat yang besar, tanah lapang, lalu dibakar. Ya, itu sebelum Nabi diutus. Lalu ketika Nabi diutus, maka ghanimah rampasan perang dari musuh itu dihalalkan buat Rasulullah dan buat kaum muslimin sampai hari kiamat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, berikutnya adalah masalah semua bumi bebas sah dipakai sujud. Namun di sini bukan maknanya masjid tempat sholat yang khusus yang dibangun untuk sholat berjamaah 5 waktu. Ini maksudnya adalah ketika kita berada di tempat manapun, lalu datang waktu sholat, kemudian kita tidak mendapati masjid, maka disitulah tempat sholat kita. Berbeda dengan orang-orang sebelumnya, ya, seperti orang-orang Nasrani, innama kanu yusalluna fi kanaisihim wa biyaihim. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka tidak boleh sholat sama sekali kecuali harus di gereja-gereja mereka dan juga tempat ibadah mereka khusus, yang kadang orang menamakan sinagog. Jadi tidak boleh sholat kecuali di tempat-tempat ini. Artinya kalau bepergian kemudian tiba waktu sholat, lalu mereka tidak mendapati masjid, tempat sholat khusus, gereja dan semisalnya, mereka merasa berdosa. Maka mereka harus kesulitan untuk menentukan waktu musafir. Itu diperkirakan ketika sampai ada enggak gereja. Kalau enggak, maka mereka tidak lakukan, sehingga mereka mengalami kesulitan. Maka dalam Islam, syariat Islam ini dimudahkan, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dinu yusrun, agama Islam ini adalah mudah. Di antara makna mudah di sini adalah bahwa syariat Islam semuanya ini lebih mudah jika dibandingkan dengan agama yang diturunkan kepada umat manusia sebelum Islam. Ini buktinya, masalah sholat dimudahkan. Ya, kita mengetahui bagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah tentang sholat 50 waktu pada zamannya Nabi Musa. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, sholat menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya 50 kali lipatnya. Kita lanjutkan. Ikhtisasun Nabi SAW biyaumil jumu'ah. Nabi juga diberikan keistimewaan dengan hari Jumat, artinya dengan hari besar dalam sepekan, yaitu hari Jumat. Jadi ini keistimewaan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Maha Rahmat kasih sayang, lalu keistimewaan ini tidak hanya khusus Nabi, tapi kepada seluruh umatnya. Artinya umat dan Nabi sebelum Muhammad SAW tidak diberi keistimewaan hari besar hari Jumat. Kita lanjutkan hadis yang dibawakan. Akhraj asy-syaikhan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kami, beliau Rasulullah dan umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling terakhir, manusia yang paling terakhir. Maksudnya apa? Kemunculannya di muka bumi, kami ini adalah manusia terakhir. Artinya kami ini umat akhir zaman, kita semua ini. Jadi secara urutan, kita ini adalah kelompok umat manusia paling terakhir.
Kelompok umat manusia paling pertama adalah Nabi Adam dan kaumnya. Nabi-nabi berikutnya ada kaumnya masing-masing, urut. Lalu yang paling akhir Nabi Muhammad dan kita semua. Ini satu zaman. Setelah kita tidak ada zaman lagi, tidak ada nabi lagi. Itulah kata Rasulullah. Tetapi kami adalah orang-orang yang pertama kali pada hari kiamat. Orang-orang yang diawalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini keistimewaan. Meskipun kita terakhir, tapi kita dikedepankan di hari kiamat. Apa maksudnya? Sejak di padang mahsyar kita dikedepankan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar beliaulah yang memiliki keutamaan syafaatul uzma. Ketika kondisi manusia dalam keadaan semuanya tidak menentu, gawat, genting, dalam keadaan bingung, ya, mereka memikirkan diri masing-masing. Mereka tidak sempat memikirkan anak, istri, suami, orang tua. Tidak sempat. Bahkan mereka saat itu dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Tapi mereka tidak sempat memikirkan aurat orang lain. Tidak sempat melihat dan menikmati pandangan-pandangan yang haram. Ya. Tidak membawa bekal apa-apa. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hanya Nabi Muhammad saja yang diberikan keistimewaan syafaatul uzma. Dipersilahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara permintaannya adalah menjalankan urusan akhirat, sehingga diperjalankan. Mulailah yang namanya hisab, mulailah yang namanya sirat dan lain sebagainya. Itu karena syafaatnya Nabi. Jadi semua manusia yang pernah hidup di dunia ini mendapatkan syafaat Nabi, yaitu al-uzma, syafaat yang terbesar, sehingga mereka diperjalankan urusannya di hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah yang dikedepankan. Pada hari kiamat secara umum umat Islam bersama Rasulullah didahulukan, padahal hidupnya di dunia paling terakhir. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utu alkitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Dan kami pun juga adalah manusia-manusia yang pertama masuk ke dalam surga. Dan subhanallah, ini sesuatu yang tidak biasa. Kalau di dunia, ya, atau apapun juga, ketika kita ini datang terakhir, maka kita mendapatkan sesuatu itu terakhir. Itu wajar, seperti kita ngantri sesuatu. Kalau kita datangnya terakhir, ya kita dapatnya terakhir. Tapi yang paling awal, maka dia mendapatkan yang pertama. Itu secara hitungan yang normal. Tapi Allah memberikan keistimewaan Nabi Muhammad, kemudian umatnya, kita semuanya, kita ini dihidupkan oleh Allah di akhir zaman, tetapi kita di urusan akhirat didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam masuk surga, manusia yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah, bahkan beliaulah yang memegang kunci surganya. Jadi Rasulullah yang membuka pertama kali. Kemudian setelah Nabi masuk, yang masuk di belakang Rasulullah adalah umatnya Rasulullah. Baru kemudian Nabi yang lain bersama umat-umat yang lain. Ini keistimewaan yang lainnya. Dikatakan di itu, meskipun mereka-mereka ini, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, diberikan kitab sebelum kita, dan kita ini diberikan kitab, yaitu Al-Quran setelah mereka. Artinya kita ini urutannya di dunia ini terakhir, tapi untuk akhirat dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja disebutkan oleh para ulama, sesuatu yang didahulukan oleh Allah ini pertanda lebih utama, lebih mulia. Sesuatu yang didahulukan oleh Allah itu pertanda lebih utama, lebih mulia, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didahulukan oleh Allah, demikian. Kemudian fakhtalafu fahadanallahu limakhtalafu fihi minal haq. Kemudian mereka, orang-orang yang diberikan kitab dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, akhirnya mereka berselisih pendapat tentang penentuan hari istimewa. Dalam sepekan itu ada satu hari istimewa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berbeda-beda pendapat, masing-masing berbeda pendapat.
Orang-orang Yahudi sesama mereka berbeda pendapat menentukan hari istimewa dalam sepekan untuk melaksanakan ibadah istimewa. Orang-orang Nasrani pun juga demikian, sesama mereka berbeda pendapat untuk menentukan satu hari istimewa dalam sepekan untuk melakukan ibadah yang istimewa. Maka kata Rasulullah SAW, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita kaum muslimin, Rasulullah yakni dipimpin Rasulullah, dari perkara yang mereka perselisihkan kita diberikan kebenaran. Apa itu? Fahadha yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu qala yaumul jumu'ati fal yaumu lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara wa hadha lafdhu Muslim. Rasulullah mengatakan itulah atau inilah hari mereka yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jadi mereka mencari mana sih dalam sepekan dari hari Ahad, Senin, Selasa sampai apa? Sampai Sabtu. Mereka ini mencari mana sih hari yang istimewa dalam sepekan untuk ibadah yang istimewa. Maka mereka akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, itulah hari Jumat buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk umat Islam melalui Rasulullah SAW. Hari Jumat hari besarnya umat Islam dalam sepekan, dan itulah memang hari yang istimewa karena nanti akan disebutkan ada beberapa keistimewaan hari Jumat. Nah, orang Yahudi mencari hari itu tidak ketemu, orang Nasrani mencari hari itu tidak ketemu. Kata Rasulullah, besok kalau hari ini Jumat, besok berarti Sabtu itu dimiliki orang Yahudi. Artinya orang Yahudi memilih hari Sabtu untuk hari besar mereka. Kemudian ba'da ghadin linasara, orang-orang Nasrani akhirnya memilih menjatuhkan pilihan hari istimewa mereka adalah hari Ahad. Hari Ahad yang benar, nggak ada hari Minggu ya. Makanya semua kalau kita lihat bahasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu semuanya bahasa Arab. Allahu alam bagaimana perubahan Ahad menjadi Minggu. Kita tidak tahu kapan berubahnya. Tapi yang jelas semuanya itu adalah bahasa Arab. Ahad bahasa Arab, artinya adalah nomor 1. Ya, karena itu mulai hitungan hari. Kemudian Senin asalnya adalah Al-Itsnain, kedua atau hari kedua, nomor 2. Kemudian Rabu, Selasa aslinya Thulatsa, 3 artinya. Rabu apa aslinya apa? Rabu Arbi'a, apa artinya? 4. Kamis atau Kamis aslinya Khamis, 5. Sabtu, Sabtu apa? Jumat ini kalau hitungannya kelanjutannya ya 6. Kemudian Sabtu berapa? Betul 7. Ya? Iya, semuanya ini hitungan hari. Dimulai dari Ahad. Jadi, orang-orang Yahudi akhirnya menjatuhkan pilihan pada hari apa? Sabtu. Orang-orang Nasrani menjatuhkan pilihan hari Ahad, dan semuanya itu dianggap oleh Rasulullah SAW kesesatan dalam menentukan hari besar dalam sepekan. Dan hanya umat Islam yang diberikan petunjuk benar memilih hari besar dalam sepekan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian qala Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsir qauli ta'ala fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Jarir dalam tafsirnya firman Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk orang-orang yang beriman dari perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya, yaitu berupa kebenaran dengan izin Allah, yaitu hari Jumat. Kana ikhtilafuhum alladzi khadalahumullahu fi wa hadal ladzina amanu bi Muhammadin li isabati yaumil Jumu'ah. Rasulullah karena maka persisian merekalah yang akhirnya Allah menyesatkan mereka. Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad untuk tepat menentukan hari Jumat sebagai hari besar. Dhallu anha wa qad furidat alaihim kalladzi furida alaina faja'aluha sabt. Mereka tersesat
dari hari Jumat, dan sesungguhnya mereka telah diwajibkan atas mereka sama dengan yang diwajibkan kepada kita, yaitu tentang ibadah Jumat ini, ya, yaitu sholat maksudnya. Maka mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari besar. Jadi mereka orang-orang Yahudi sholatnya, sholat yang istimewa, yang besar itu adalah hari Sabtu. Sedangkan Nasrani sholatnya, sholat besar itu adalah hari Ahad. Jadi dalam Nasrani Yahudi itu ada sholat, sehari-hari ada sholat. Cuman para ulama mengatakan bahwasanya kaifiyah tata cara sholatnya itu tidak sama dengan kita. Allahu a'lam bagaimana caranya. Tapi yang jelas ada sholatnya. Kita tahu bagaimana Rasulullah ketika naik ke langit, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, menerima perintah salat, lalu ketemu dengan Nabi Musa, lalu ditanya oleh Nabi Musa, berapa salat yang diperintahkan? 50. Maka Musa mengatakan, kembalilah kepada Allah, minta kurang, karena kami mendapati ini untuk umat kami, maka umat kami tidak bisa melaksanakannya, lalai. Berarti di situ ada salat. Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat sholat mereka. Jadi Yahudi Nasrani ada sholatnya, cuman berbeda sholat mereka dengan sholat kita. Nah, mereka sholat besarnya seperti Jumatan bagi kita, itu mereka menentukan ada yang hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Jumat. Kita umat Islam melalui petunjuk Rasulullah benar sesuai dengan keinginan Allah, yaitu menentukan hari besar itu adalah hari Jumat. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keistimewaan Rasulullah kemudian dirasakan oleh umat Islam. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa keutamaan hari Jumat buat orang-orang Islam. Allah memilih umat Islam ini benar menentukan hari Jumat sebagai hari besar. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, mungkin sedikit kita sebutkan beberapa keutamaan. Makanya kenapa sih kok Jumat itu dibesarkan oleh umat Islam? Meskipun kita tidak boleh menentukan suatu ibadah yang tidak ada ketentuannya, ya. Ada misalnya berpuasa khusus Jumat, ini malah dilarang. Ini berlebihan membesarkan hari Jumat. Qiyamul lail khusus malam Jumat tidak boleh. Ataupun apapun ibadah khusus hari Jumat, maka ketika tidak ada dalilnya tidak boleh kita mengkhususkan. Di antara keistimewaan hari Jumat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ayyamin tala'atis syamsu. Rasulullah menyebutkan hari Jumat adalah hari yang terbaik selama matahari terbit. Artinya matahari terbit kan dari hari Ahad sampai Sabtu, itu yang terbaik harinya adalah hari Jumat. Istimewa. Makanya Allah memerintahkan manusia mencari hari itu. Maka kaum Yahudi tersesat memilih Sabtu, sedangkan orang Nasrani tersesat pula akhirnya memilih hari Ahad. Kemudian yang berikutnya ada kata-kata Rasulullah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fiha. Ada beberapa keistimewaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, Allah mengeluarkan Nabi Adam tepat hari Jumat juga. Ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tergoda oleh godaan iblis memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka kemudian dimakan oleh Nabi Adam, dikeluarkan dari surga, turun ke bumi pada hari Jumat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke surga juga hari Jumat. Kemudian hari kiamat terjadi hari Jumat. Tetapi Allah tidak menyebutkan Jumat yang mana.
Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa tidak disebutkan. Tetapi Rasulullah sempat menyebut la taqumus sa'atu illa fil jum'ah atau fi yaumil jum'ah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali pasti hari Jumat. Makanya dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala melebihkan binatang-binatang ternak dibandingkan dengan manusia. Jadi Allah kadang-kadang melebihkan binatang daripada manusia untuk sebuah hikmah. Kenapa sih manusia tidak dikasih kelebihan ini? Ini untuk kemaslahatan kita. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ketika datang hari kiamat, ketika datang hari Jumat, terbit matahari hari Jumat, maka binatang-binatang itu merasa takut. Jangan-jangan ini adalah hari kiamat. Ini binatang disebutkan oleh Allah, Rasulullah. Sedangkan kita tidak demikian. Ada lagi keistimewaan binatang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar, yaitu tidak mendengar azab kubur. Kita tidak bisa mendengar azab kubur karena Rasulullah mengatakan kalau andaikan kita mendengar azab kubur, maka kita tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur, tidak bisa hidup dengan nyaman karena mendengar teriakan orang disiksa dalam azab kubur. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka itulah beberapa keistimewaan Jumat. Bahkan diantaranya Rasulullah SAW menyebutkan ada sebuah hadis, yaitu Jibril pernah mengatakan tentang hari Jumat. Beliau katakan hadil Jum'atu ja'alahallahu 'idan lak wa li ummatik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, hari Jumat ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai Id, hari besar, istimewa untuk engkau dan untuk umatmu. Makanya Rasulullah ketika saat bertepatan antara hari raya dengan hari Jumat, maka Rasulullah mengatakan qad ijtama'a fi hadzal yaum idani. Sesungguhnya berkumpul pada hari ini dua hari raya, hari Jumat dan hari raya Idul Fitri saat itu. Maka Rasulullah memberikan keringanan bagi orang yang sudah mengikuti salat hari raya, maka dia tidak diwajibkan menghadiri salat Jumat. Ini keringanan, ya. Jadi kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kebetulan harinya hari Jumat, maka Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita, boleh tidak ikut sholat Jum'ah. Tapi syaratnya tadi sudah melaksanakan sholatul Id. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh, tetap dianjurkan sholatul Jum'ah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan para pengurus masjid tetap mengadakan sholat Jumat karena Rasulullah mengatakan wa inna mujammi'un, tetapi kami tetap mendirikan sholat Jumat, memberi kesempatan orang yang lain yang ingin sholat Jumat atau orang yang belum sholatul Id ketinggalan lalu harus sholat Jumat, wajib hukumnya. Maka ini termasuk salah satu hari besar, itu bukti sehingga saling menggantikan antara sholat Jumat dengan sholatul Id. Kemudian juga Rasulullah memberikan keterangan tentang hari Jumat, fi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Rasulullah melanjutkan keterangan tentang hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang mana di dalamnya ada waktu mustajab. Waktu mustajab. Apa mustajab itu? Apa mustajab? Mustajab itu sudah jadi bahasa kita. Ya. Doa saya mustajab. Apa artinya? Diterima, dikabulkan. Ya. Di Surabaya ada wali kota mustajab, ya. Jalan wali kota mustajab. Sampai jadi bahasa kita, jadi jalan raya di tempat kita. Dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya bahasa Arab. Jadi bahasa yang paling kuat, ya, paling sedikit pengaruhnya dengan bahasa asing itu adalah bahasa Arab.
Bahkan bahasa Arab kadang-kadang menguasai bahasa yang lain. Tadi, hari-hari tadi, semuanya bahasa Arab. Bahkan kalau diterjemahkan bahasa kita nggak ada, ya. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang asalnya adalah bahasa Arab. Bahkan sampai-sampai ada bahasa-bahasa kita yang tidak ada bahasa aslinya Indonesia, nggak ada. Diambil daripada bahasa Arab semua. Kursi, bahasa Arab, ya. Apa? Asal usul itu semua bahasa Arab. Musyawarah, ya. Kemudian nazar, bahasa Arab. Sampai antum mau kemana? Saya nazar, ya kan? Bahasa Arab. Jadi semua mengerti bahasa Arab. Jadi terlalu jauh kalau kita mengatakan kita tidak boleh membiasakan diri dengan bahasa Arab, harus berpegang teguh dengan bahasa daerah masing-masing, atau harus memegang teguh dengan bahasa nasional semuanya. Ya sulit sedikit sekali bahasa kita akhirnya. Jadi tidak boleh ke Arab-Araban, bukan ke Arab-Araban. Ini memang asal bahasa. Dan kita ini menggunakannya supaya apa? Supaya kita dekat dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Karena banyak sekali kalimat-kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama-nama. Kami sempat mendengar ada seorang yang pekerjaannya adalah menguatkan rasa nasionalisme. Ada, tidak tahu apa bidangnya, lupa saya. Itu menganjurkan kepada warga Indonesia semuanya untuk menguatkan, mengokohkan bahasa Indonesia yang asli, ya. Kemudian tidak usah memberi nama kecuali dengan nama bahasa daerah masing-masing atau bahasa Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka nasionalisme, ya. Jadi tidak usahlah ke Arab-Araban, tidak usahlah yang aneh-aneh, bahkan tidak usahlah bahasa asing atau ke barat-baratan, bahasa-bahasa yang Indonesia, bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa. Dia menganjurkan dikasih nama seperti Joko, Bagus, demikian begitu menganjurkannya. Karena itu identik dengan Indonesia. Kita katakan kalau dalam masalah nama itu ada syariatnya. Ada nama-nama yang sifatnya itu diunggulkan dalam Islam dan berpahala ketika kita memberi nama itu. Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman. Itu yang terbaik. Jadi tanpa melihat apakah ini bahasa Indonesia atau bukan bahasa Indonesia, tapi itu nama yang paling utama, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita kemudian terjemahkan namanya siapa? Hambanya Allah, tidak bisa. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan lain sebagainya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama Nabi termasuk sunnah. Bagaimana sunnah? Kok bisa? Ya karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah ketika memberi nama anaknya dengan nama Nabi. Kemudian memberi nama dengan nama orang-orang yang saleh, yang jelas kesolehannya, ya. Meskipun bukan Nabi, orang-orang saleh yang disebutkan dalam Quran, orang-orang saleh yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis, atau semua para sahabatnya termasuk orang saleh, silakan dinamain para sahabat. Atau paling tidak memberi nama dengan nama bahasa sendiri, yang penting tidak menyelisih syariat. Jadi tingkatannya kita memberi nama-nama bahasa daerah, nama-nama bahasa Indonesia, ini tingkatannya adalah mubah. Ada yang lebih bagus lagi, mustahab, sunnah, yaitu nama-nama yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang berbahasa Arab tadi. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang kita ini harus mengakui keunggulan bahasa Arab karena ada kaitannya dengan syariat, dan itu yang lebih diutamakan, ya. Bahkan kalau kita mau jujur, ternyata orang-orang dahulu, kakek-kakek kita, bapak-bapak kita, teman-teman kakek kita, itu rata-rata subhanallah nama-namanya itu masya Allah, nama-namanya nama bahasa Arab, nama-namanya nama bagus, nama Nabi, nama Abdullah, banyak dahulu nama Abdullah. Sekarang saja kurang, sekarang mulai ke barat-baratan, ya. Ada yang sangat sulit namanya, bahasa apa begitu, tidak tahu artinya dan sulit untuk mengucapkan. Tapi untuk nama, ikhwan fillah azakumullah, ada sisi pahalanya ketika kita memberi nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan pada hari Jumat itu ada sesaat yang mustajab ketika seorang itu melakukan sholat, maksudnya sholat Jumat. Kemudian setelah itu atau pada hari Jumat itu dia meminta kepada Allah sesuatu apapun, maka pasti Allah akan kabulkan. Jadi hari Jumat yang mulai
terbit fajar sampai tenggelam matahari, berapa jam itu? Sekitar 12 jam, ya, sekitar, bisa lebih bisa kurang. Itu ada kesempatan untuk berdoa, jangan disia-siakan waktu mustajab. Wa yuqalliluha asyara biyatihi yuqallila. Namun Rasulullah memberi isyarat menyedikitkan waktu itu. Artinya Rasulullah memberikan isyarat bahwasanya waktu itu singkat. Gimana? Mengisyaratkan singkat bagaimana? Dalam hari Jumat itu ada waktu mustajab tapi singkat. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya memberikan isyarat. Mungkin begini ya. Sedikit waktunya, sempit, ringkas, sesaat saja, jangan disia-siakan. Nah, kita mencari, maka ada beberapa perkataan para ulama seperti misalnya saat mulai imam atau khatib naik mimbar sampai selesai khutbah, itu adalah waktu di sela-sela ketika khatib tidak berkhutbah. Di antaranya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, jangan disia-siakan. Sempatkan mengucap walaupun sedikit. Ya, kadang-kadang kita ini ketika khatib Jumat duduk, kemudian kita ini nggak ngapa-ngapain, ngelamun. Sempatkan, Allahumma gfirli, bagus. Ya, ya Allah ampuni dosaku. Kalau bisa bahasa Arab, Allahumma gfirli, Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni, apa lagi? Waladan salihan. Allahumma rzuqni rizqan wasi'a. Allahumma gfirli, Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah masukkan surga. Ya, ya Allah kasih jodoh yang belum punya jodoh. Sempatkan, karena itu waktu mustajab. Lalu ada pendapat yang lain mengatakan yaitu akhir saat usai asar sebelum maghrib. Ini dua waktu yang sangat dominan yang disebutkan oleh Nabi, saat yang sangat singkat. Jadi menjelang maghrib ketika Jumat itu kemungkinan besar itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah atau akhir saat menjelang maghribnya. Jadi kalau Jumat menjelang maghrib, kalau bisa duduk sesaat, sempatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan kemana-mana, di tempat manapun sempatkan dia berdoa. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka Rasulullah SAW ini keistimewaan yang lain, diantaranya adalah apabila kita ini melaksanakan sholat Jumat dengan beberapa hal sebelumnya kita lakukan perkara-perkara yang disunnahkan, maka kita akan mendapatkan pahala ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Artinya apa? Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang mandi untuk sholat Jumat, ya, kemudian dia sempurnakan mandi dan bersucinya semampunya, lalu dia memakai wangi-wangian. Kadang-kadang kita berangkat gitu saja, tidak perhatian ini badan wangi atau tidak. Ya, kadang-kadang kita ini pergi dalam keadaan tidak wangi dan tidak bau, biasa saja. Ya boleh, cuman ada yang lebih afdal pakai wangi-wangian kalau punya. Ya, apalagi di sini disediakan wangi-wangian banyak. Tapi sunnahnya yang lebih afdal itu pakai wangi-wangian dari rumah. Itu lebih afdal. Karena kita berjalan dari rumah itu sudah bersuci, sudah lengkap, sudah wangi. Jadi berjalan di jalan itu sudah dalam keadaan sempurna, bersuci kita dan wangi. Kata Rasulullah SAW, kemudian dia kalau tidak punya wangi-wangian pribadi, kadang-kadang kita tidak punya atau kehabisan, maka pakai wangi-wangian yang ada di rumah, yang biasa untuk istri, yang biasa untuk anak, pakai juga. Kalau tidak punya khusus, yang penting wangi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lalu keluar ke masjid. Ketika sampai masjid, jangan sampai memisahkan dua orang yang duduk berdekatan, kecuali kalau renggang boleh ya. Kalau duduk sudah berdekatan apalagi nempel, jangan dipisahkan. Ya. Ini menyakiti orang, dosa seperti ini. Lalu kata Rasulullah SAW, kemudian setelah dia dapat saf atau dapat tempat, dia salat semampunya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak ada batasan, bukan qobliyah ya. Yang pertama salat tahiyatul masjid, iya, tambahi lagi 2 rakaat, tambahi lagi 2 rakaat. Kapan sampai selesai? Sampai imam atau khatib naik mimbar.
kita berhenti. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini namanya salat mutlak, salat sunnah mutlak, salat sunnah yang tidak ada sebutannya ya ini. Sebagian para ulama mengatakan salatul intidhar, salat dalam rangka menunggu khatib. Ya, jadi berangkat dari rumah sudah bersuci lengkap, mandi, pakai wangi-wangian, baju bagus nggak? Kalau Jumatan disunahkan memakai baju yang terbaiknya, ya. Jadi nggak sembarang-sembarang. Lu kalau saya pegawai bekerja di kantor bagaimana? Kalau bisa ganti, kalau bisa sunnah ganti pakaian. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kenapa sih orang-orang itu tidak mengganti bajunya daripada memakai baju mihnatihi. Mihnah itu pekerjaan sehari-hari. Ya, ganti kalau bisa, ganti yang rapi, ganti yang wangi, khusus untuk sholat Jumat. Bahkan Rasulullah pernah disarankan oleh Umar bin Khattab, dan dia tidak mengingkari. Wahai Rasulullah, beli ini, pakaian bagus ini untuk Jumatan dan untuk menerima tamu. Rasulullah tidak mengingkari kecuali karena pakaian ini adalah pakaian haram bagi laki-laki, sutra. Andai kan dia bukan sutra, maka Rasul pasti akan membelinya. Tapi karena sutra, Rasul tidak memakai. Jadi Rasulullah mengiyakan atau mendiamkan perkataan Umar, pakailah pakaian bagus untuk Jumatan dan untuk menerima tamu. Jadi untuk Jumatan diusahakan bagus, ya, bukan pakaian kerja, apalagi yang kotor-kotor. Sebagian ada di antara kita ingatkan pakaian yang bersih lah sedikit ketika sholat Jumat. Apalagi Jumat dianjurkan berpakaian yang bersih, wangi, rapi setelah mandi. Lalu dia, karena dia pakaian untuk kerjanya agak kotor-kotor, dia mengatakan, loh ini kan suci, yang penting suci. Ya, kita katakan iya suci, tapi sholat Jumatmu sekedar sah, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi diganti, tidak ada masalah. Nah, kata Rasulullah SAW, setelah dia salat semampunya, kemudian ketika khatib datang, ya, dia menyimak khutbah tersebut, maka pasti Allah mengampuni dosa-dosa antara Jumatan yang itu dengan Jumatan yang berikutnya. Inilah keistimewaan sholat Jumat. Makanya mereka itu mencari hari itu hari apa. Orang Yahudi tersesat menentukan Sabtu, orang-orang Nasrani tersesat menentukan Ahad. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adzan belum. Kemudian disebutkan oleh para ulama, maka seorang yang sholat Jumat akan mendapatkan keutamaan bersedekah dengan sedekah yang luar biasa, sama dengan orang yang bersedekah. Bisa onta, bisa sapi, bisa kambing, kemudian bisa seekor ayam, bisa sebutir telur. Bergantung kepada dahulunya dia masuk masjid. Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, barang siapa mandi Jumat lalu berangkat pada saat pertama, maka sama dengan berkorban onta. Berangkat pada saat kedua, maka dia sama dengan berkorban sapi. Berangkat yang ketiga, maka sama dengan berkorban seekor kambing yang bertanduk. Yang berangkat saat keempat, maka seakan-akan dia berkorban, bukan yang maksudnya berkorban di sini adalah sedekah seekor ayam. Yang kelima, sama dengan dia sedekah sebutir telur. Jadi meskipun dia tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengisi kaleng misalnya, dia sama dengan sudah bersedekah sebagian besar. Kapan itu? Ketika dia ke masjid sebelum khatib datang. Kalau di tempat kita kadang-kadang kebalik, belum ada orang, khatib sudah sendirian, ya duluan, ya nunggu mana ini, tidak ada datang, satu baru datang, dua, kemudian nunggu satu baris baru mulai, terlambat. Artinya apa? Artinya ditinggalkan orang tambahan. Jadi mestinya apa? Mestinya makmumnya datang duluan, menunggu imam, waktu masuk, imam datang pada waktu masuk itu, kemudian dia langsung masuk mimbar, naik mimbar. Itu yang disyariatkan dalam Islam dan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian disunahkan lagi di hari Jumat itu, yaitu untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau tidak mampu semuanya, maka 10 ayat, ada beberapa riwayat mengatakan demikian. Dan ada 2 riwayat juga dalam versi yang lain
membaca surat Kahfi itu di malam Jumat. Ini yang pertama, versi pertama. Versi yang kedua di hari Jumat. Adapun yang di malam Jumat, maka Rasulullah menjanjikan barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya kebenaran antara dia dengan Ka'bah. Dapat petunjuk. Jadi selama dia hidup sampai ke Ka'bah itu selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Rasulullah mengatakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya di antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Diberikan cahaya maksudnya apa? Cahaya di sini cahaya yang maknawi, ya, bukan cahaya sinar kepalanya menyala, bukan. Jadi setiap cahaya disebutkan dalam hadis-hadis keutamaan dari sebuah amalan itu maknanya cahaya maknawi. Artinya apa? Cahaya berupa petunjuk kebenaran. Sehingga dari satu Jumat ke Jumat yang lain dia terus mendapatkan petunjuk. Dia tidak akan salah bersikap, tidak akan salah beramal. Karena apa? Karena membaca surat Al-Kahfi. Jadi ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya kita bacakan wa yu'alliqu Ibnu Hajarin ala hadzal ikhtilaf minal yahudi biqaulihi wa laisa dzalika bi'ajibin min mukhalafatihim kama waqa'a lahum fi qouli ta'ala wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah wa ghairu dzalika kaifa la wa humul qailuna sami'na wa asaina. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan catatan tentang perselisihan orang-orang Yahudi untuk menentukan hari besar dalam sepekan dan menjelaskan tentang sebab perselisihan orang-orang yang lain seperti Nasrani, ya, ini terutama Yahudi. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, hal itu tidak heran atau tidak mengherankan. Perselisihan mereka itu memang benar-benar terjadi sebagaimana terjadi dari mereka itu apa? Membaca ayat wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Dalam Quran kan begitu. Ketika mereka diperintahkan wa qulu hittah, ucapkanlah hittah. Hittah itu ighfir lana, ampunilah dosa kami. Mereka plesetkan, tidak mengucapkan hittah tetapi hintah. Apa hintah? Ya, gandum, main-main. Ya. Kemudian selain hal itu, ketika mereka ini yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 93 sami'na wa asaina, ini kebiasaan mereka, hanya mendengar, kami dengar, tapi kami tinggalkan, kami tidak patuh. Kalau orang Islam mengatakan sami'na wa ata'na, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah perkataan orang yang beriman ketika diseru untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka tidak lain ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Tetapi orang-orang Yahudi mereka mengatakan sami'na wa asaina. Pantaslah mereka tersesat jalan sehingga mereka akhirnya menjatuhkan hari yang dipilih yang istimewa dalam sepekan, akhirnya mereka menjatuhkan hari Sabtu. Padahal yang benar adalah hari Jumat, karena hari Jumat ternyata keutamaannya banyak sekali. Sedangkan hari Sabtu tidak, hari Ahad tidak, tapi hari Jumat yang memiliki keistimewaan. Dan telah kita sebutkan beberapa hal keistimewaan tadi. Adzan? Adzan dulu? Baik, fadhal.
Langsung pertanyaan atau materi dulu? Masih, nah, baik. Atau kita jawab dulu karena babnya sudah berbeda dan pertanyaannya ada kaitannya dengan sholat Jumat. Kita bacakan pertanyaan, nanti kita lanjutkan materi sedikit. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mendengar khutbah Jumat yang dimana khotibnya tidak dakwah sunnah? Bagaimana sikap kita karena masjid sunnah sangat jauh dari rumah atau kantor? Pertanyaannya sekarang, apakah dia mendakwahkan kesesatan? Ketika dia khutbah, apakah dia mendakwahkan kesesatan? Atau membicarakan hal-hal kebaikan? Yang dibicarakan adalah akhlakul karimah, yang dibicarakan adalah sholat, yang dibicarakan adalah perintah berbakti kepada orang tua, yang dibicarakan adalah kewajiban berbuat baik, sedekah dan lain sebagainya. Kalau itu tetap kita wajib mendengar, ya. Tetapi apabila yang disampaikan adalah kesesatan, kerancuan, syubhat, kemudian kebatilan, atau misalnya mengingkari sunnah dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh mendengarnya. Artinya apa? Kita sibukkan dengan yang lain, ya. Tapi hukum asal tetap yang namanya khatib biasanya berkhutbah kebaikan, ya, meskipun dia mungkin dai yang tidak mengajarkan sunnah, tapi kadang-kadang ketika khutbah dia menyampaikan kebenaran juga, tetap kita dengar, ini hukum asalnya. Tapi kalau yang disampaikan adalah kesesatan, kerancuan, syubhat, ya, politik dan lain sebagainya, maka sibukkan diri dengan sesuatu yang lain yang bermanfaat seperti zikir dan semisalnya. Ini yang kita bisa jawab. Adapun masalah masjid sunnah sangat jauh dari rumah atau kantor, tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa sholat di situ, kemudian mencari masjid yang agak jauh, tidak ada masalah. Ini uzur. Tapi kalau tidak bisa yang jauh, maka yang dekat tidak ada masalah, meskipun masjidnya tidak sunnah, artinya tidak dilaksanakan perkara-perkara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah seperti ini. Artinya tetap mendengarkan khutbah, menyimak, tetapi kalau yang disampaikan kebatilan maka baru tidak mendengarkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan saat khatib membaca doa dengan mengangkat tangan? Apakah kita harus mengangkat tangan juga untuk mengamini doa khatib tersebut? Untuk mengangkat tangan, maka sudah ada keterangan dari para ulama bahwasanya khutbah Jumat sang khatib tidak perlu mengangkat tangan. Sang khatib tidak perlu mengangkat tangan. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu dari Umarah ibnu Ru'aibah. Beliau ketika melihat Bishr ibnu Marwan, saat itu sebagai pemimpin kaum muslimin,
khutbah Jumat lalu sambil mengangkat tangan berdoa. Ya. Maka siapa tadi? Umar ibn Ru'aibah, beliau seorang sahabat Nabi, mengatakan qabbahallahu hataini liyadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isba'ihi al-musabbihah. Kata Umar ketika melihat Bishr ibn Marwan berkhutbah doa sambil mengangkat tangan, Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya, maka kata Umar bin Ru'aibah sahabat Nabi ini, qabbahallahu hataini liyadain, semoga Allah memburukkan dua tangan yang diangkat ini, dua tangan yang diangkat ini semoga diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW berkali-kali khutbah Jumat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah mengangkat tangan kecuali begini, berisyarat dengan jari musabbihah, itu sama dengan sababah, jari telunjuk. Ya, jadi Rasulullah ketika khutbah Jumat pas berdoa itu bukan demikian, tetapi demikian. Ini sunnahnya. Ya. Bahkan ada riwayat di sini sahabat Nabi mengingkari. Kalau diingkari berarti perkara yang tidak baik. Kecuali para ulama mengatakan bahwa apabila doa itu isinya adalah istisqa. Apa istisqa itu? Seperti mengucapkan Allahumma aghithna, baru mengangkat tangan. Apa itu istisqa? Yaitu meminta hujan. Maka doa minta hujan itu ada keistimewaan, justru malah diangkat tangannya baik ketika khutbah atau selain khutbah. Allahumma aghithna, bahkan sangat tinggi Rasulullah ketika mengangkat tangan ketika doa istisqa. Dan pernah dilakukan Rasulullah ketika sholat Jumat. Jadi ketika sedang khutbah Jumat, ya, musimnya musim kering, terlambat hujan, datang orang masuk masjid melapor, wahai Rasulullah, ternak kami mati, perjalanan terputus, harta habis karena musim kering. Maka doalah kepada Allah supaya memberikan kami hujan. Maka Rasul langsung mengangkat tangan, mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna berulang kali. Ya Allah, hujani kami, hujani kami, hujani kami. Dengan mengangkat tangan ketika Jumatan. Ini boleh. Tapi kalau bukan meminta hujan, maka tidak usah mengangkat tangan kecuali begini. Makanya antum melihat khatib-khatib itu ketika doa demikian. Ya. Jadi ini sunnahnya. Jadi yang paling baik adalah ketika mengangkat telunjuk ketika berdoa. Ya. Ada lagi di bawahnya khatib ketika berdoa diam begini. Boleh enggak? Boleh, tetapi yang lebih baik adalah mengangkat telunjuk. Ada lagi yang begini, maka ini menyelisih sunnah. Jadi ada 3 tingkatan. Yang sesuai dengan sunnah adalah mengangkat telunjuk. Yang boleh-boleh saja ketika tidak mengangkat apa-apa, diam. Lalu yang mengangkat tangan demikian, ini menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Apa hukum bacaan atau apa hukum mengucapkan amin saat khatib berdoa? Masalah mengangkat tangan sudah ya. Sekarang mengucapkan amin saat khatib berdoa atau mengucapkan salawat saat khatib bersalawat kepada Nabi. Sedangkan saya pernah mendengar hadis tentang larangan berbicara saat khatib berkhutbah. Iya, dilarang kita berbicara. Ya, bahkan jangankan berbicara dengan kawannya ngobrol, itu tidak boleh. Mengingatkan orang lain, ya, dengan perkataan sah. Sah itu bahasa Arab artinya diam. Jadi ada anak ribut, kita bilang, hei diam. Rasulullah mengatakan faqad lagha, dia telah berbuat sia-sia. Bahkan dalam riwayat yang lain, la jum'ata lahu, hilang pahala Jumatnya. Jadi ingkarul mungkar kadang-kadang bukan pada tempatnya. Kita mengingatkan orang ramai itu kan mengingkari kemungkaran. Kalau pas waktu Jumatan atau khutbah Jumat itu malah justru itu kemungkaran sendiri. Namun sekarang apakah semua yang terucap dari mulut itu dilarang ketika khutbah Jumat? Jawabannya tidak. Yang dimaksud dilarang itu adalah berbicara kepada orang. Itu yang tidak boleh. Hei diam, tidak boleh. Ngobrol, gimana kabarmu? Oh ya, gitu. Tidak boleh.
Kalau bicaranya itu adalah kepada Allah atau kepada khatib, ini boleh. Bicara kepada Allah seperti doa. Ketika khatib menyebutkan misalnya tentang rahmatnya Allah, kemudian kita terketuk untuk berdoa Allahumma arhamni, itu boleh. Karena bicara kita ini bukan berbicara kepada manusia. Kalau berbicara ke manusia melalaikan pendengaran kita dari khutbah. Tapi kalau berbicara kepada Allah dalam rangka kita mendengar khutbah, itu malah mempertajam kita itu mendengar khutbah Jumat. Boleh. Ya, yang penting nggak panjang-panjang sehingga tidak melalaikan khutbah kita. Makanya bersalawat boleh nggak? Ketika sang khatib bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad, kita pun juga boleh Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita berbicara Allahumma shalli ala Muhammad itu untuk siapa sih? Kepada Allah. Karena ada Allahumma, ya Allah artinya. Boleh, nggak ada masalah. Atau berbicara kepada sang khatib, boleh. Seperti kondisi seorang sahabat Nabi berdiri kemudian melapor kepada Rasulullah, binatang ternak mati, habis uang, tidak bisa perjalanan karena terlambat hujan kering. Berbicara kepada Rasulullah, disambut oleh Rasulullah. Jadi yang tidak boleh itu adalah berbicara kepada orang lain. Kalau berbicara kepada Allah, berbicara kepada khatib, itu dibolehkan. Tetapi dengan syarat, para ulama mengatakan kalau memang itu berbicara kepada Allah, doa misalnya tidak boleh dikeraskan. Ya, tidak boleh dikeraskan. Nah sekarang pertanyaannya, amin, boleh nggak kita mengaminkan doanya khatib? Hah? Boleh nggak kira-kira? Khatib mengucapkan Allahumma firil muslimin wal muslimat, kita mengucapkan amin. Boleh? Jawabannya boleh. Kenapa demikian? Karena amin itu artinya apa? Apa artinya amin? Nah, antum harus tahu artinya amin. Setiap hari mengucap amin, masa nggak tahu? Apa amin? Hah? Allahumma stajib. Artinya amin itu ya Allah kabulkanlah. Berarti kita bicara kepada siapa ini? Kepada Allah. Maka ini dibolehkan. Ya, cuman para ulama memberi catatan, jangan dikeraskan ucapan amin itu. Karena kalau dikeraskan nanti mengganggu yang lain. Bukan haram mengucapkannya tapi mengganggunya. Kalau berbicara kepada orang lain meskipun mengingatkan kemungkaran, ini diharamkan karena berbicaranya itu sendiri yang dilarang. Tapi kalau amin, bersalawat dan lain sebagainya, ini termasuk dibolehkan meskipun khatib sedang khutbah dengan syarat tidak boleh dikeraskan. Wallahu alam. Kita lanjutkan atau pertanyaan? Iya, Ustaz. Bicara, caranya mengingatkan anak-anak. Ya, umur berapa anak-anak itu? Kira-kira? Jangan-jangan umur masih 5 tahun. SMP. Jadi cara bagaimana mengingatkan anak-anak yang sholat Jumat ribut, ngobrol, ya, tanpa berbicara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan beberapa cara, diantaranya adalah pakai isyarat. Pakai isyarat, tapi tidak pakai suara kalau bisa. Kalau tidak maka dengan tulisan kalau memang dia bisa membaca. Kalau tidak maka dengan tindakan, didatangi, didudukkan. Itu boleh. Yang penting tidak berbicara. Ya. Cuman masalahnya sekarang itu anak-anak yang di sekolah-sekolah itu perlu dibiasakan ya. Jadi sebelum sholat Jumat praktek di masjid betul-betul sholat Jumat itu harus ada pembiasaan dan pembelajaran. Dan ini guru sangat-sangat betul-betul harus perhatian anak-anak didiknya. Kemudian tidak hanya cukup guru, orang tua pun juga demikian. Ya, jadi makanya kalau kita punya santri kecil-kecil, kalau sekiranya belum bisa sholat dengan baik atau belum tamyiz, tidak usah diikutkan sholat Jumat kecuali sama orang tuanya. Ya, karena tidak ada yang jaga, gurunya 1, muridnya 50. Ya kan? Atau 40, semuanya masih kecil, ribut. Siapa yang tanggung jawab? Tidak ada. Sehingga mereka ketemu dengan kawannya ribut. Maka ini tidak diinginkan. Ya. Jadi kalau memang masih kecil sekali dan belum bisa sholat dengan rapi dan baik, maka tidak usah diikutkan sholat Jumat. Kalau andaikan diikutkan, maka harus ada pendampingnya. Kalau bisa. Nah, sekarang pendampingnya memadai enggak? Kalau memadai silakan. Kalau tidak maka jangan diikutkan sehingga mengganggu kaum muslimin yang sedang sholat Jumat. Wallahu alam bishawab. Terus dinasihati ketika di sekolah. Ya, silakan.
Ya. Doa ya. Ketika khotib berdoa dan mengangkat tangan demikian, apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah mengangkat tangan begini juga? Oh ya, tadi belum kejawab. Tadi pertanyaannya ketika khotib mengangkat tangan, doa mengangkat tangan demikian, kita katakan ini menyelisih sunnah ya. Lah, makmum ikut gak? Jawabannya tidak ikut, karena ini menyelisih sunnah. Ya sudah, tangan biasa saja. Kalau khotibnya menyelisih sunnah, karena sunnahnya begini, tapi dia begini, maka tidak usah diikuti. Nah sekarang kalau seandainya imam mengikuti sunnah dengan mengangkat jari telunjuknya, apa yang dilakukan oleh makmum? Tidak ada keterangan mengangkat telunjuk. Yang mengangkat telunjuk adalah imam saja, makmum tidak ada, tidak usah mengangkat juga. Tetapi dia mengaminkan doanya imam dengan suara yang lirih saja. Jadi tidak perlu mengangkat tangan begini, tidak perlu, begini juga nggak perlu. Ya, kecuali ketika doa minta hujan, maka imam dan khatib semuanya mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Doa biasa selain Jumatan. Allahu a'lam. Yang kami dapati riwayat ini ketika sholat Jumat, karena tadi Umar bin Ru'aibah itu mengingkari ketika Jumat. Di sini adalah sholat Jumat. Ya, ada keterangan bahwa yad'u fi yaumi Jum'atin. Di sini keterangan sholat Jumat. Adapun yang lainnya bisa jadi karena itu perkataan Ru'aibah. Siapa tadi? Umar bin Ru'aibah mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi asbu'ihi al-musabbiha. Jadi keumuman hadis ini ya tanpa dikaitkan dengan hari Jumat bisa, karena lafadznya umum. Bisa jadi kalau berdoa hanya demikian saja. Allah, cuman para ulama juga mengatakan bahwasanya ada berdoa hukum asalnya mengangkat tangan demikian. Hukum asalnya seperti yang dikatakan Rasulullah ketika menceritakan seorang laki-laki yang musafir menengadahkan kedua tangannya, yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Jadi betul-betul mengangkat tangannya demikian, bukan hanya demikian. Jadi ada doa asalnya demikian, kecuali ketika khutbah Jumat maka doanya khatib itu hanya mengangkat satu jarinya saja. Wallahu a'lam bishawab. Belum habis waktunya? Kurang berapa? Kurang berapa? Enggak, batasnya berapa? Nah, setari. Cukup, taib. Ya, satu lagi. Salat Id bareng dengan Jumat ya. Kenapa? Gugur kewajiban salat Jumat. Kenapa? Apa luhur? Oh ya, ada pertanyaan tadi kurang lengkap. Ketika bertepatan hari Jumat dengan hari raya dan sudah melaksanakan sholat hari raya, kan gugur kewajiban. Perhatikan kalimat gugur kewajiban ya. Ya, gugur kewajiban ini wajibnya itu yang gugur, tetapi tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Ya. Antum datang sholat Jumat itu afdol, karena Rasul tetap mengadakan sholat Jumat dan para sahabat tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah sekarang kalau misalnya karena hari raya biasanya sibuk, habis sholat Id lalu pergi-pergi ke sana kemari, berat untuk sholat Jumat, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Atau mungkin kelelahan, habis banyak tamu di rumah, mau tiduran, silahkan. Ya, tidak usah sholat Jumat, tidak ada masalah. Ini keringanan. Ya. Nah sekarang masalahnya, kalau saya tidak sholat Jumat karena sudah sholatul Id pada hari Jumat, maka apakah saya wajib sholat zuhur? Jawabannya ya. Karena hukum asalnya sholat zuhur itu adalah wajib, tidak digugurkan. Yang digugurkan di situ hanya sholat Jumatnya, sedangkan zuhurnya tetap wajib. Memang ada pendapat dari kaum Dhahiriyah itu gugur sekalian sholat zuhurnya. Karena apa? Karena ada riwayat, kami tidak melihat sahabat Nabi yang meninggalkan Jumatan itu kecuali asar keluarnya. Sehingga apa? Mereka memahami, ada sebagian mereka memahami bahwasanya tidak sholat Jumat dan tidak sholat zuhur. Tapi disebutkan oleh jumhur ulama, para ulama, mayoritas para ulama mengatakan
mereka tidak kelihatan sholat zuhur karena Jumatnya ditinggalkan, lalu mereka mengganti di rumah dengan sholat zuhur. Ya, dan itu lebih hati-hati daripada ternyata yang benar adalah wajib zuhurnya, kita gimana gitu loh. Jadi tetap kita sholat zuhur di rumah kita masing-masing 4 rakaat. Itu yang lebih hati-hati, wallahu alam. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita yaitu ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam binida'illahi lahu bi'azi awsafihi. Allah mengistimewakan Nabi Muhammad dengan cara memanggil beliau dengan sifat yang paling mulia, sementara yang lainnya dipanggil nama. Ya Musa, ya Harun, ada ya Harun, ada. Ya Zakaria, ya Isa, ya Nuhu, dipanggil nama-nama. Tapi dalam Quran tidak ada ya Muhammadu, tidak ada. Ya kan? Kira-kira kenapa demikian? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad, sementara nabi-nabi yang lain dipanggil nama-nama langsung. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.